Halo Cinema Viewers, welcome to Cinema Lounge. Masih bareng Erik dan juga gue Andre ya. Dan seperti biasa ya, selama 1 jam ke depan kita akan ngobrolin banyak film. Betul, kita juga akan membahas perekonomian, sosiologi dan juga antropologi ya di sini. Betul ya. Oh bukan. Salah. Jadi dan, nanti masih banyak. Betul. Dan nanti juga ada spesial juga. Hari ini pokoknya kita spesial lah, kayak nasi goreng pakai telur, pakai emping. Wah iya, enak banget tuh. Daging kambing di atasnya. Itu spesial banget pokoknya. Oke, dan kayaknya juga ada yang spesial nih Erik. Coba mungkin bisa dilihat Erik kakinya mungkin mengalami gelombang juga ya kayaknya. Ini waktu di Tamrin kemarin gua ada. Oh di Tamrin kena. Kalau lihat video lu ada, gua emang lagi lari. Derajat mana tuh kalau dari video? Derajat di dalam gedung gua lagi main futsal. Di daerah Tamrin, terus gua kena tackle gitu. Kan kejadiannya bom. Tapi di Tamrin kan? Mungkin gue bom ya sekarang ya, gue emosi sama lu. Enggak, gue tuh menghayati karena film movie kita pada hari ini tuh. Oh lu kena gelombang. Lu kena gelombang kelima. Kena gelombang kelima. Oh iya berarti diserang sama. Alien. Berarti sama kayak main movie kita hari ini ya, ada Fifth Wave. Ini filmnya Chloe Moretz. Oh iya betul sekali. Yang baru. Singkat ceritanya adalah ini pokoknya bercerita sebenarnya tentang alien. Tentang alien. Ini The Fifth Wave itu pokoknya ada yang kelima lah, dan yang kelima ini aliennya datang ke bumi. Tapi sebelum kita bocorin lebih lengkapnya lagi, kita lihat dulu video yang satu ini. Nah itu dia trailernya ya, yang menyebabkan Erik hari ini pakai sendal sama sepatu. Bener. Lu udah tahu dong gelombang kelimanya itu apa? Tahu, alien datang. Jadi memang ini kan The Fifth Wave. Jadi ada menceritakan tentang kayak ya ini mau kiamat dunia tapi ada step-stepnya gitu loh. Yang pertama tuh fase-fasenya gitu. Tulah darah. Jadi air menjadi darah. Bukan. Itu cerita dari sebuah kitab. Oh, bukan ya? Keagamaan, bukan. Pertama itu mati listrik. Oh, kegelapan. Darkness. Terus yang kedua? Darkness, right? Right. Okay. Yang kedua itu tsunami. Jadi tadi lu lihat ada gelombang air sangat besar melanda bumi, men. Dan sampai banyak korban. Kedua, terus yang ketiga itu wabah burung. Pada jadi burung. Bukan, maksudnya ini burung-burung tuh bawa penyakit. Oh, dia buang kotoran. Iya, pokoknya kotoran. Bikin penyakit gitulah. Bikin semua manusia kaca mobil itu. Iya, bener. Banyak yang sakit dan banyak yang mati. Terus yang keempat? Yang keempat tuh ini menarik. Otak manusia tuh kayak diserang alien gitu. Jadi kayak dikendalikan oleh alien. Misalkan ya gue aliennya. Itu mah lagi guna-guna tuh. Bukan, dan yang kelima akhirnya ini prosesi kiamat. Iya betul. Jadi aliennya datang kasih invasi gitu ke bumi. Terus tapi ini jadi sebelum kelima itu kan jadi kan ada fase 1, 2, 3, 4 sampai 5. Jadi di fase keempat itu si pemeran utama ini si Chloe ini menemukan satu orang pria misterius namanya si Evan. Nah, terus semakin dia sama Evan nyari ini apa yang Fifth Wave-nya itu, makin dekat lah dia dengan ke Fifth Wave. Dan juga dia ini ternyata si Chloe Moretz ini di film ini kan bernama Casey nanti. Casey. Dia tuh ternyata juga terpecah belah sama keluarganya. Jadi dari awal memang kena bencana terus dia kan kayak mencar gitu kan. Jadi dia sama adiknya, terus kena bencana lagi dia mencar lagi. Oh, jadi mulai hilang. Dan film ini dia menceritakan kayak si Casey ini sekaligus mencari keberadaan adiknya di mana. Keluarganya dia. Dan ini diproduseri oleh Graham King dan disutradarai oleh Jay Blackson. Dan pemainnya castnya ada Chloe Moretz, ada Liv Schreiber, ada Maika Monroe dan juga Nick Robinson. Itu dia film movie kita pada hari ini. Kayak keren ya. Kayak 2012 tapi beda cerita gitu ya. Terakhir gue nonton filmnya si Chloe Moretz tuh filmnya Kick-Ass keberapa itu ya? Sekarang udah Kick-Ass berapa? 2 atau 3? Kedua. Kick-Ass 2. Oke, dan ini juga ini karya novel juga ya, diadaptasi dari novel juga. Oke. Harus nonton pokoknya, recommended banget buat kalian semua. Abis ini kita mau masak nasi goreng, kita mau kasih yang spesial-spesial. Iya bener banget, kita pokoknya hari ini ada yang spesial, kita akan bahas film Indonesia yang pastinya. Ya karya anak bangsa yang tentunya nggak kalah kece dari Fifth Wave. Tapi saat lagi ya pemirsa, tetap di Cinema Lounge. Oke, welcome back to Cinema Lounge, masih bareng Erik dan sekarang kita tambahin bawang goreng ya. Mau masak spesial. Jadi
kita akan membahas film Oh Indonesia. iya, oh iya betul. Film karya anak bangsa. Jadi ini Terus ini mungkin belum pernah ada cerita seperti ini ya. iya, Dia tuh ini ceritanya menarik banget. menarik. Jadi dasar ceritanya. berjudul Jingga. Betul sekali dan ini Jingga. Ini berjudul Jingga. sekali lagi coba sekali lagi. Dapat piring kan? Oke. Jadi Jingga ini berita tentang ada empat. Ada Jingga, Magenta, Nila, Marun dan Nila. ya Marun dan Nila. Jadi mereka berempat ini mempunyai kekurangan. Kekurangan yang Mereka tidak bisa melihat. Ya, titik. mereka belum bisa melihat kita Iya. ganteng-ganteng, keren-keren. Sip. Kece- Mendingan dia buta kayak daripada Rizky aja. Oke, Dan jadi ini mereka ini pokoknya kayak ya berjuang untuk survive gitu lah. ya tapi di tengah keterbelakangan mereka itu Bentar mereka Pak, punya. mungkin ditelan dulu bisa. Oke, bawang gorengnya satu dulu ya. Enak ya, ya terus. Oke, di sebelum tengah-tengah- kita lanjut, di ini tengah- lihat dulu trailer yang Oh, iya, satu ini. daripada Ditahan perasaan dulu, kita- ditahan ini dulu, ditelan. ditahan dulu. Bikin semua tuh biasa saja. Dan lama-lama penyakitnya hilang. Kamu bisa melihat total. Saya juga seperti kamu, dulu pernah bisa melihat sebelum kemudian semuanya jadi gelap. Saya juga putus asa. Apa gunanya kamu tidak bisa menerima jika memang Jingga sudah tidak bisa melihat lagi? Justru yang dibutuhkan Jingga itu adalah support, Pak. Tapi apa yang menyebabkan kamu jadi tunet? Nasib. Ji, kita mau ke studio musik nih. Ingat-ingat ya, keluar kelas ke kiri. Enggak. Gabung sama band saya. Bentar lagi mau ada kompetisi. Sosok dalam setiapku menjalani takdir. Gimana tadi latihan nyanyinya? Enak kok, kita belajar lagu baru, lagunya Marun. Susah nggak? Nggak susah-susah banget. Nila, kenapa out of tune terus, hah? Sakit, nggak enak badan. Beta sih ingin kehilangan kamu orang Marun. Karena di sini beta sudah seperti menemukan apa yang selama ini beta cari Marun. Itu keluarga Marun. Menurut kamu, wajahku seperti apa? Ya aku nggak tahu lah. Penampilanku? Ambil hati yang telah berbagi. Itu dia dan ini dia yang spesial, untuk Kita kali langsung- ini ya kita kedatangan sutradara, Produser. produser juga dan juga cast Ada dua dari cast juga. Jingga. Dari Jingga. Ada dua cast sama sutradara produser 4 harusnya. Harusnya 4. Harusnya 4. Harusnya 4. Tapi si Superwoman ini ternyata dia menjabat dua-duanya Waduh. juga. Makanya langsung palakan diri dulu Iya, mungkin boleh. dari yang Yang depan. Dari depan boleh, depan dulu. Dari Mas Aful. Oke, gua Aufa berperan sebagai Magenta dalam film Jingga. tadi yang main apa tuh? Yang Oh main iya, gua main bass. Main bass. dalam Tapi bandnya. tadi pas cek sound sih kayaknya pengen jadi Marun gitu. Iya. Dapat Oke, jadi Mbak Marun. Iya, saya Lola Maria, sutradara dan produser di film Jingga. Tuh, sutradara produser. Plus penulis skenario Wah, juga. iya, harus tiga. Berdua. Title-nya tuh banyak banget. Katanya udah kuat. Oke. Next. Gua Kausar Hartayudana. Di sini gue berperan sebagai Marun. Marun ini gitaris. Gitaris. Kalau ini tuh Gitaris biasanya ya. suling ya Gini kalau ya. ini. Saya ini drum. Oke, langsung aja pengen tanya ke Mbak Lola. Ya. Jadi sebenarnya film ini membacakan tentang apa sih? Tentang kehidupan remaja tunanetra, saya mau ngangkat ini karena sebenarnya yang kita lihat itu berbeda dengan yang sebenarnya terlihat. Jadi teman-teman tunanetra itu mereka nggak bisa melihat kan, mereka kekurangan indera pelihat, tapi mereka punya kelebihan di indera yang lain gitu. Mereka bisa mengenali langkah, suara dengan meraba dia tahu ini siapa, dan banyak hal menarik yang lain gitu. Dan pasti orang-orang nggak tahu kan penyebab dari kebutaan itu sendiri, selain karena mungkin virus waktu dalam kandungan, kemudian ada merkuri di tubuh, ada juga yang karena salah obat, ada juga yang memang karena kecelakaan kena benda tajam, dan itu bisa dengan kita semua gitu kalau nggak waspada.
Nah, atas dasar itulah kemudian film ini dibuat. Tapi bukan yang cengeng ya, tapi yang riang, ada persahabatan, cinta, cemburu, terus musik gitu. Musik yang menyatukan mereka. Tuh, komplit kan. Tadi itu yang terputus tuh. Walaupun dengan kekurangan mereka punya kelebihan juga. Salah satunya itu dengan menyalurkannya dengan bakat bermusik mereka, betul? Iya. Kenapa oke. dinamakan jingga? Ada apa dengan si jingga itu? Oke, jingga itu sebenarnya warna matahari terbit. Jadi dia menyinari banyak hal gitu. Dia menjadi Filosofi berat inspirasi. ya dari nama doang ya. dia menjadi inspirasi untuk semua gitu. Jadi tokoh jingga ini juga membuat inspirasi untuk yang nonton bahwa hidup itu nggak boleh breakdown mentalnya. Kalau kena masalah nggak boleh berlarut-larut, tapi harus survive gitu. Sama seperti survive si jingga di film ini. Oke, kenapa memilih warna-warna namanya itu merupakan Warna-warna. warna. Kok warna-warna nama agak? Oke. Sekalian Karena gitu atau ya gimana? itu kan berhubungan dengan warna kebutaan. Jadi kalau tanya orang buta atau iya tunanetra, ngelihatnya warnanya apa? Nggak semuanya gelap atau hitam, tapi ada yang putih seperti cahaya, ada yang kuning. Jadi makanya hidup mereka sebenarnya berwarna, tidak gelap. Ada marun, ada magenta, ada nila, ada violet, ada kirmizi. Kirmizi itu merah. Saya baru tahu. Langsung loh, di sini kayak ada Belajar loh kita iya, loh. belajar sedikit tentang Ternyata kesehatan orang juga ya. tuh nggak selalu warna hitam yang Enggak, dilihat gitu enggak. memang. Nah, untuk kedua cast kita Iya. nih, si Marun dan juga Magenta. Untuk Awalnya gimana? ya memerankan sebuah film tapi dituntut untuk menjadi seorang tunanetra. Gimana sih perasaannya awal? Siapa dulu? Ya, Mas Auf dulu deh. Yang tua aja Awalnya dulu. sih Awalnya sih sempat ada workshop gitu acting sama acting coach-nya. Jadi ini kan filmnya tentang tunanetra. Ya. Harus bisa acting jadi seorang yang buta gitu ya. Jadi sempat latihan, sedatang latihan mata ditutup, ngebiasain pendengaran. Soalnya kan mereka kan andalin indera pendengar, peraba, jadi itu dibiasain semuanya pada saat latihan. Berapa jam mata ditutup, pokoknya ya jalan keliling komplek, pokoknya biasain dengan mata tertutup latihannya. Oh, jadi biar Memang harus pergerakannya ya. jadi Pelatih kayak juga. alami juga ya, Iya, pergerakannya gini-gini alami. Sulit ya. Sulit. Terus belajar bass juga ya. Ya belajar karena kebetulan gue gak bisa main Sebelumnya memang bass. katanya memang nggak bisa main bass ya. Iya, Harus jadi latihan ngejar juga main bass. buat itu. Ngejar juga main Terus bass. gimana berniat untuk buat band? Bukan acara ini, bukan acara ini. Tapi mereka ini bikin 2 lagu, mereka yang buat semua Iya. berempat untuk film kan ini. lu sih Jadi yang theme nanya, song. keluar kan? Jadi Oh theme my song God. ya. Gue salah nanya ya, maaf. Keluar beneran loh dua single loh. Mereka yang buat. Iya. Betul. Untuk Mas Gofar sendiri. Kalau gue sih kebanyakan sama kayak si Aufa. Tantangan main di film Jingga, satu emang agak berat, dituntut untuk menjadi seorang yang buta, 2 bermain musik. Ibarat kata nih, orang yang bisa melihat aja mungkin belum tentu bisa main musik. Betul. Apalagi orang yang tunanetra gitu, tidak bisa melihat. Nah itu kita dituntut kayak bermain musik tapi kita nggak boleh ngelihat alat musiknya. Nah, itu kan agak berat. Pakai feeling, juga pakai ya. feeling. Terus tadi ada Baru potong. belajar ya. Iya. Terus Susah, ada kan? cutscene-nya itu tadi pas lagi apa? Huruf braille Nah, juga, iya, terus itu nulis juga. juga. Itu benar-benar mereka harus dituntut lurus tapi Oh my god. Iya, jadi kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum syuting, ya 3 bulan sebelumnya kita udah casting gitu. Memang sengaja memilih pemain baru yang belum pernah banyak main ya. Pernah main tapi beberapa, tapi jangan sampai publik tahu mereka udah terkenal gitu. Karena untuk make believe bahwa mereka benar-benar tunanetra. Tapi ternyata mereka aktor beneran yang bisa melihat. Oh iya. Jadi castingnya waktu itu meyakinkan gitu, terus bisa main musik, terus lagi mereka di workshop, didatengin guru braille, didatengin tunanetra aslinya, sharing pengalaman, datang ke SLB, melihat mereka secara langsung bermain musik dan bikin band gitu. keren banget bener. Jadi bener-bener dituntut untuk kita sebagai yang tidak tunanetra tapi harus bisa merasakan dan juga delivernya kayak beneran tunanetra ya. Ya mungkin waktu belum berangkat ke SLB atau ke asrama, mereka mungkin belum ada bayangan seperti apa. Tapi ketika saya bawa mereka satu kelompok berempat ini, aktor-aktornya ke sana, ya mereka bisa cerita lah gimana lebih nangis atau lebih ketawa atau ternyata mereka seneng ya, mereka riang gitu. Mereka nggak ada rasa dikasihani dan lain-lain gitu. Ada yang sedih.
pada ketawa, pada yang Tawa-tawa di sana kan banyak. Mereka yang nangis kayaknya. kita yang nangis ngeliat. Jadi yang melo. Iya. Jadi berarti untuk kedua case ini berarti semua case-nya berarti mungkin Semua. belum pernah merasakan pengalaman experience datang ke SLB, terus diajarin bagaimana seorang yang menderita tunanetra itu berperilaku atau kehidupan Iya sehari-hari gitu. langsung. Jadi mungkin tokohnya Marun memang ada tokoh aslinya. Jadi saya ketemuin gitu. Oke. Terus mereka interaksi langsung, mereka main ke asrama, mereka ngobrol sama orang tuanya, sama guru-gurunya. Jadi itu lebih apa ya? Lebih mendekatkan mereka kepada perannya. Jadi saya nggak mau ngajarin kamu harus seperti A, seperti B, seperti ini, kamu harus begini. Tapi biar saya lepas seperti burung, mereka akan terbentuk sendiri gitu. Jadi nggak didirect, oke kamu harus saya tuntut begini di Enggak, sini. jadi ketika workshop saya memang keras sama acting coach-nya. Jadi saya komunikasi dengan acting coach-nya harus terbentuk seperti apa mereka, tapi lepasin gitu. Mereka punya karakter sendiri. Dan mereka saya lepas, kemudian ketemu para tokoh aslinya. Paling pas syuting kalau ada yang secara teknis ya, misalnya terlalu kelihatan kayak orang awas, baru dikasih tahu gitu. Iya. Susah loh. Oh jadi memang Marun, Magenta, Nila dan ini memang ada tokoh aslinya ya? Ada. Jadi ini berarti berdasarkan pengalaman nyata teman-teman kita yang Based tunanetra. based on true event sebenarnya. event ya. Iya, tapi ditambah fiksi-fiksi dikit lah. Gimana Kan nih? caranya orang tunanetra pacaran gimana sih nggak tahu kan? Oh iya, iya, Caranya bener juga. cemburu-cemburuan Gimana nggak lah tahu mukanya kan? Bener juga Jangan ya? ketawa. Lihat film ini. Ini untuk Oh iya bener ya. sang pemeran Marun dan juga Magenta. Kan kita sebagai yang bisa melihat gitu ya. Mungkin sesekali kan kalau kita ngedistract ada yang Iya lewat kan, kayak gitu maksudnya kan pasti ngeliat ada eye contact yang nggak sengaja gitu. Enggak, tapi untuk latihannya tuh berapa lama sih? Iya, betul. Latihan berapa lama? Kurang lebih 2 bulan kita ada reading sebelum berangkat ke Bandung. Di Bandung Oh, baru jadi kita tempatnya di Bandung. syutingnya di Bandung kebanyakan. Terus kita baru diliatin SLB dan teman-teman di SLB kayak gimana. Sama diketemuin sama karakter aslinya. Ada karakter Marun yang aslinya itu anaknya kecil masih SD. SD. Nah dia itu emang orang riang banget, bisa lari loh. Main bola. Bisa ya. kejar-kejaran berantem sama temennya. Main bola, kalau misalnya di tempatnya Iya. cari pakai tangan. saya. Pakai apa coba main Marun tuh bola? seperti apa lagi Marun? Apa? Marun tuh seperti Marun apa tuh lagi? orang riang, nggak pernah sedih, nggak yang kayak diem apa gitu, nggak. Keluarga tuh. Setiap kita tanyain kenapa tunanetranya atau ayah di mana, ibu di mana, itu dia ceritanya sambil ketawa-ketawa. Bukan Bukan malah ini ya, Melo, bukan melo. Iya, bukan melo, Dan dia malah sekeluarga dengan riang. dia sekeluarga buta. Iya, dia Oh, punya itu kakak, tuh punya faktor adik. genetik berarti ya, memang Merkuri. turunan. Oh, Merkuri. Kalau tuh Marun, kalau Magenta tokohnya seperti apa? Kalau Magenta itu karakternya Dari tim. dari timur dia dari timur. Terus dia gara-gara overdosis obat akhirnya dia jadi tunet, panas tinggi, akhirnya dia jadi buta gitu. Terus dia datang ke SLB seorang diri Batangkara, gak punya keluarga di SLB Bandung itu, dan akhirnya ketemulah sama teman-temannya di sana, Marun dan juga Nila, ketemu di sana. Akhirnya ya bisa berbaur, terbentuk sebuah band gitu karakternya Magenta. Jadi harus bisa seperti mereka gitu ya. Betul. Sebagai tokoh asli. Untuk Oke. mau siapa dulu? Saya dulu. Ladies first, ladies first. Ladies first dulu. Oke, ladies first ya. Untuk pembentukan film ini berapa lama sih? Kalau tadi kan pranya, ini pembuatan filmnya. Kalau risetnya setahun, jadi bolak-balik ke SLB, kemudian ke rumahnya para orang tua dan guru. Dia pendekatannya emang banyak banget ya. Memang Iya harus banyak, itu bener-bener. bolak-balik Jakarta Bandung sering banget selama setahun. Di Jakarta juga, udah gitu sempat belajar braille, sempat belajar ngitung langkah gitu seperti orang-orang tunanetra beneran. Nah, persiapan 3 bulan sebelum syuting, syutingnya cuma 21 hari sih. Tergolong lumayan cepat juga ya. Persiapannya lama karena memang Iya, kita memang filmnya agak riset, rumit gini-gini. ya. Kalau misalnya syuting sih sebenarnya udah tinggal eksekusi, udah ada semua, tinggal jalan. Oke. Nah, untuk mewakilkan nih, kan pemeran Nila dan juga Jingganya nggak bisa hadir nih kali ini. Iya, Nila Mungkin- tuh tiba-tiba ujian, Jingga lagi masih di luar kota. Nah, boleh dikasih tahu sedikit Iya, nggak sih Nila maksudnya dan Jingga karakter tuh mereka karakter tuh mereka apa gimana? sih? Kalau sebenarnya? Nila itu perempuan yang riang, anak tunggal, dia suka nyanyi karena ibunya penyanyi. Terus Oh, di sini dia juga perempuan nyanyi ya? satu-satunya di kelompok ini, Iya. vokalis. Terus kalau Jingga peran utamanya dia memang
keluarga mapan, tapi dari kecil low vision, tiba-tiba di umur 17 tahun dia kena hantam yang low vision itu sampai buta total. Orang tuanya, bapaknya terutama tidak menerima dia dengan kondisi tunanetra, dan ibunya yang terus-menerus memberi semangat. Jadi peran ibu itu penting banget untuk men-treat anak yang tunanetra. Kadang-kadang ibu banyak yang nggak tahu kalau tiba-tiba anaknya tunanetra mau diapain, dibawa kemana ya. Nah dia dengan sabar dibawa ke SLB, dikasih bakat musik lagi sama teman-temannya, terus keluarganya harmonis lagi dan gabung sama teman-teman ini. Akhirnya dia sebagai drummer dia bikin band ikutan. Terus ya tiba-tiba ada cinta segitiga, ada cemburu, berantem apa gitu. Ada juga manis. Ada. Nila itu cewek paling cakep di SLB. Iya, gimana lihatnya gitu. Yang pasti paling cakep di antara mereka berempat Kalau orang tunanetra itu cakep atau jelek dilihat dari bagus suaranya sama wangi tubuhnya. Wangi ya. Kalau dia wangi dan itu realnya memang begitu ya. Kadang-kadang gini, kalau kita lihat ini ada satu anak, tapi mungkin dia nggak ganteng, suaranya bagus. Di anak-anak situ bilang itu cakep. Nah, suaranya bagus. Oh, begitu. Berarti lo kalau ke sana, berarti lo dicakep. Les vokal dulu Cakep ya. banget beneran nggak bohong. Dia suaranya emang bagus banget sih. Agak songong ya. Oke. Di sini kita bakal ngebahas coming soon movie dan juga kita masih ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman dari Jingga nih, tapi sesaat lagi tetap di Cinema. Ya, Cinema Viewers, welcome back to Cinema Lounge. Masih bareng gua Andre Dan Erik, dan kita masih teman sama cast and crew dari film Jingga. Oke, Kita sebelum ngomong boleh kita mau bahas dulu film coming soon movie. Siapa yang nggak tahu Kung Fu Panda? What? Udah pernah nonton film Kung Fu Panda? Udah dong. Harus. Iya, Dan ini memang kalau nggak minggu ini, minggu depan udah rilis Kung Fu Panda yang ketiga. Dan kalau lu lihat trailernya itu sih, men, ini lucu banget. Dimana memang dimana kalau si Kung Fu Panda ini lagi berusaha mencari sosok jati ayah diri, bener. yaitu ayahnya ya. Bener, daripada penasaran langsung ini dia trailer. Nah, itu dia. Kung Fu Panda ya. Yang lucu sih sebenarnya awalnya ya, yang dia ketemu ayahnya udah beneran tapi sama-sama bingung gitu, agak Bingung, lucu tapi ya. akhirnya ketemu kok. Jadi memang ini masih dengan kekonyolan Kung Fu Panda dan teman-temannya itu. Oh, dan bersaudara dan kawan-kawan itu ya. Ini kan Kung Fu Panda ini dia Gendut banget sih. Sore adalah Jack Black, dan tadi gua sempat baca-baca jadi 4 dari 6 anaknya Brad Pitt dan Angelina Jolie dia tuh pengisi suara dari panda-pandanya. Oh, Pengisi panda-panda suaranya. kecil. Bener banget. Terus juga film ini disutradarai oleh Alessandro Carloni Dan Jennifer Yu dan ditulis oleh Jonathan Abed dan dibintangi masih seperti biasa ada Jack Black, Angelina Jolie dan Dustin Hoffman. Dan back yang lainnya lah ya. Terus untuk Kung Fu Panda 3 ini kelanjutan dari Kung Fu Panda 2, cuman ya langsung beda cerita aja. Bener banget. Yang Dan dari awal dia tiba-tiba ditunjuk oleh siapa sih itu dulu yang jago naga ya nggak sih? Si Harimau. Iya. Tapi Siapa namanya? yang awalnya yang di kerajaan yang tiba-tiba dia ditunjuk tuh sama binatang apa sih? Itu yang ini yang ada jenggotnya ya? Iya Gurunya. Iya, gurunya. itu tikus. Iya, Master Shifu. Oh iya benar. Terima kasih contekan dari surga. Bagus. Oke. Dan suara dan nafas kalimat yang diucapkan oleh si ayahnya Po nih. Ini mirip sama Darth Vader ya? Iya, sama dari film Star Wars. Itu dia pakai ditunggu aja kalau nggak minggu ini minggu depan. Ya nggak sih? Udah rilis di besok-besok ke sayang lo semua. Betul. Panda 3 nih harus nonton nih. Kalau tadi Kung Fu Panda juga segera rilis, ini dengar-dengar Jingga juga akan segera rilis nih kapan? 25 Februari. 25 Februari. Di seluruh bioskop Indonesia. Di seluruh bioskop Indonesia. Dan premiernya kalau ada mungkin teman-teman yang premier di Epicentrum tanggal 18. Wah, liputan. harus nonton ya, karena ini menceritakan sebuah cerita yang berbeda dan pokoknya Gak gua rugi mes gitu. banget deh. Sabar Mes dulu, super. sebelum ngomong boleh kita mau bahas dulu top 5 dulu. Oh iya, ditahan dulu ya. Top 5 movie Oke, pada top 5 untuk minggu ini. Urutan Ada. kelima ada siapa? Siapakah? Urutan kelima. Daddy's Home. Daddy's Home ini filmnya Mark Wahlberg yang paling baru. Ada yang tahu film ini? Daddy's Home ini
Jadi tentang gimana ya? Jadi ayah yang asli dan Ini ayah yang lucu sih, ya. ayah asli dan ayah yang ayah Ayah angkat tiri, ayah tiri. berusaha untuk memperebutkan Hati si istri dan anak-anaknya. istri dan anak-anaknya, betul. Jadi tiba-tiba ayah yang aslinya si istri ini datang, ini diperankan oleh Mark Wahlberg dan dia melakukan segala hal untuk agar si keluarga itu balik gitu. Tapi Betul. si ayah angkatnya itu malah berusaha juga untuk ngejar Ini si kontras keluarganya. ya, jadi ayahnya yang Lucu sini lucu. yang baru Lucu. itu gendut, yang Mark Wahlberg-nya Berotot berbentuk gitu. banget. Oke, dan yang keempat ada 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Oh, ini jadi tentang Libya. Ini belum rilis juga di Indonesia. Iya, Sama belum kayak di rilis di Indonesia. juga belum kan? Jadi ini pokoknya cerita bagaimana CIA itu menyelamatkan Presiden Libya dari tangkapan Duta Besar Amerika yang ada di Libya. Suaranya bagus ya. Suara dari surga ini sangat menolong sekali. Terima kasih loh. Next, Oke, film dan ketiga yang ketiga ada The Revenant. Ini padahal filmnya udah rame diperbincangkan di luar sana tapi belum ada di Indonesia. Iya, Bahkan betul. si Leonardo DiCaprio sudah Sampai mendapatkan menang Golden Globe, atas tapi ini belum datang film juga. ini. Aduh. Jadi, Banyak banget film ini. Ya ini tentang ini pembahasan dendam lah ya sebenarnya. Karena pas dia di klan itu ternyata dia dikhianati oleh teman seklannya dia dan dia berlari mengejar temannya itu supaya dia bisa membalas dendam. Di sini lu nggak lihat Leonardo DiCaprio tenggelam lagi kan? Rose nggak ada gitu-gitu lagi kan? Lu lihat Leonardo DiCaprio sekarang udah gendut banget, udah beda lah dari Titanic. Oke, dan kedua ada Star Wars. Ada yang belum nonton? Udah ada yang pernah nonton? Udah nonton? Mbak, Mas? Nangis gue nontonnya asik. Ya ini yang happening banget, ada Star Wars The Force Awakens. Jadi film terakhirnya pada tahun 1983 dan Betul. masih eksis sampai sekarang. Ini berarti after hampir lebih dari 30 tahun lagi baru rilis. Ya Balik seperti biasa ceritanya bagaimana mengembalikan dua pedang yang berbeda warna itu dan juga peta. Gitu dia. Gitu. Dan yang peringkat pertama ada Ride Along 2. Ini juga belum rilis di Indonesia. Belum ya, top 5 Belum box juga ya? office-nya belum tayang di Indonesia semua. Dari 5 baru 1. Baru satu yang Indonesia. Baru satu yang mana ya? Oh, baru Star Wars ya? Baru Star Wars doang, iya benar. Sama itu jadi sob. Oh ya, sama Daddy's Home. Mau itu ya, itu baru mau keluar ya? Udah. Itu udah keluar? Udah keluar, udah nonton keluar. berarti. Waduh, saya juga mau. Semoga nanti Jingga nih langsung bisa. Iya, sebenarnya. Itu dia top 5 movies kita dipencaki oleh Ride Along 2. Betul sekali, Kita langsung. ngomong lagi nih. Tadi udah kasih tau tanggal apa namanya? Peluncurannya. Saya mau tanya nih. Agak beda sih. Sebenarnya Mbak Lola tuh dapat ide dari mana sih? Dari mimpi kah? Itu dari Atau dari kayak kita tadi dari suara-suara surga. Ya dapat sebenarnya ide secemerlang ide itu kan ada di mana-mana, dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita keluar rumah, kita banyak melihat, mendengar, membaca peristiwa. Kalau kita pinter pasti kita bisa nangkep itu. Tuh, orang pinter begitu. Nah, kita Tapi kalau misalnya nggak peka ya lewat gitu aja, sayang kan. Misalnya di tengah kemacetan kan banyak tuh yang bisa dilihat, macet banyak orang berantem atau apa gitu. kita cowok katanya kurang peka sih. Jadi curhat ya. Aduh, iya bener. Jadi emang inspirasinya emang Banyak datang ini begitu tuh. aja Ya, gitu tapi ya. saya senang jalan gitu, senang jalan kemana-kemana gitu. Jadi dari jalan itulah saya banyak melihat dan mencatat. Akhirnya jadi film. Si Jingga ini ya. Nah, satu pertanyaan simpel banget yang gue pengen tahu jawabannya dari kedua case kita ini, yang kece-kece ini. Susah atau tidak memerankan seorang tunanetra? Susah. Susah? Ya susah lah pasti. Susah. Ya, jadi Susah banget. ya ternyata dari muka mereka ya susah. Soalnya Susah gini. menjadi natural tuh. Iya. Iya, natural bagaimana Menjadi seorang buta tunanetra. gampang, tapi membuat itu menjadi terlihat tidak bohong itu susah. Menjadi buta itu gampang. Dan mereka pun harus belajar 2 bulan. Nggak ada yang mendalami peran. instan, kerja keras, butuh proses, dan mereka nanti akan melihat sendiri hasilnya gimana. Dan gue nurunin 7 kilo buat film ini. Serius? Gua mau main film dong, gua Tolong nanti kontaknya di belakang nih, di boxin kita berdua boleh kurusin badan gitu ya. Artinya terlihat gitu mana yang serius, mana yang nggak serius, rewardnya, hasilnya pasti akan kelihatan gitu. Dan sneak peeknya tadi katanya udah sempat dikasih lihat ke beberapa orang pada saat lagi mixingnya gitu itu, ternyata tidak tertebak siapa yang beneran tunanetra, siapa yang bukan tunanetra ya. Tuh, itu hasil dari jerih payah ya.
mau terakhir-terakhir nih, harapan dari masing-masing Iya, mungkin untuk dari film masing-masing. Jingga. Harapan saya sih semoga orang yang udah ngeluarin duit ya buat beli tiket bioskop buat masuk nonton film Jingga, setidaknya mereka mendapat sebuah pelajaran berharga lah, kisah inspiratif dari teman-teman kita yang mungkin Tuhan ambil indera penglihatannya, tetapi di samping itu mereka punya sesuatu yang berharga yang dikasih oleh Tuhan. Jadi intinya sih semoga orang-orang yang datang nonton bisa mendapat sesuatu lah Dari film itu. Jadi pas keluar film ini tobat langsung semua. Tobat semua udah, nggak ada yang Oke, macam-macam untuk lagi. dari Mbak Lola. Kalau saya sih berharap filmnya pasti ditonton, yang pasti. Dan yang kedua, berbahagialah kita punya mata yang lengkap. Bersyukur gitu, bersyukur kita punya mata. Sedih. Untuk si pemeran Marun. Buat gue sih mudah-mudahan setelah ada film ini orang jadi aware gitu kalau sebenarnya orang-orang yang berkekurangan tuh punya kelebihan yang banyak daripada kita. Sama ada Jingga 2 kali. Kesempurnaan bukan milik kita, tapi Oke, ini boleh dong kasih tau mungkin ada Twitternya, Iya, nanti Instagram. pengen tahu kapan rilisnya atau gitu-gitu kapan di mana? ada acara-acara dari film Jingga. kita punya fanpage Facebook Jingga the Movie, terus kalau Twitternya Oh, di bawah sini? Jingga, ya Jingga the Movie. Langsung aja. Ditunggu pada saat Follow. 25 Februari 2016 serentak di seluruh bioskop Oh, iya, dan kesayangan siapa Anda. tahu berapa? Dan premiernya Tanggal Tanggal 18. 18. Itu juga nanti kita ada kuis di Twitter sama di Facebook, nanti ada interaktif, ada hadiahnya, ada goodie bag sama bisa dapat tiket nonton bareng case-nya. Tuh. yang nggak dapet tiketnya datang aja, nanti siapa tuh cuma bisa artisnya kan udah lihat. Iya nggak? Iya nggak bener. Iya, betul. Tanggal 18 ke Epicentrum. Iya, Iya, tanggal 18 Februari ya, nanti juga ditunggu. kita akan ngeluarin single dari mereka. Oh iya, Oh iya, bener. iya, ini yang keren banget. Ini mau Ternyata bertanya, waktu saya habis. siok ya tadi Iya. nanyanya. Siok. Emang bisa, beneran siok. Ternyata beneran loh. mereka Beneran bisa yang- mengeluarkan. Yang ini baru belajar bass tapi udah keluar single. Orang tadi nanya kan makanya mau buat band atau kagak, beneran dibuatin lagu. Tapi kan selanjutnya mereka akan bikin band beneran atau enggak itu terserah mereka. Oh, kita iya. hanya kita Atau hanya cinta segitiganya menyatukan. beneran juga kan kita. Cinlok. Baru sama Magenta mungkin. Enggak. Oh, sekarang ngetren ya. Oke, thank you dulu nih buat Oke. Mbak Lola, Mas Auf, buat Mas Kausar. Kausar. Semoga tanggal 25 nanti serentak di bioskopnya semua lancar, Betul. banyak yang nonton Amin. juga, Amin. dan Terima kasih. balik modal. Amin. Kita balik Dan modal. tentunya menginspirasi buat teman-teman pemirsa yang nonton juga supaya bisa mengerti bahwa seorang tunanetra itu ternyata tidak gelap saja kehidupannya. Berwarna. Berwarna. Dan siapa tahu kita berdua bisa main lagi di film yang Mbak Lola next-nya. Kalau Amin. itu- Jangan bikin malu. Ini apa ya, kurang apa? Kita indra apa yang diambil Tuhan Yesus? Tuhan! Ya apa? Indra apa? Janganlah. Kurangin say. Iya, kurang. Oke, semoga sukses nanti penayangan ditunggu ya di kabar-kabar siapa tahu di Kita ajak ajak itu dulu ke premiernya gitu ya. Oke. Habis ini kita mau bahas ada movie news update dan Betul. bagi tiket nonton film gratis. Siapa tahu dapat film gratis dari Jingga. Nah, ditunggu aja. Oke, tapi saat lagi ya viewers tetap di Cinema Cinema Lounge. Lounge. Ya, kalau saya sebagai pemeran Marun di sini saya lebih suka untuk mendeliver apa yang saya udah rasakan sebelumnya sih. Jadi kalau misalkan waktu itu saya belajar huruf Braille itu lumayan lama sih dan saya amazed banget sama teman-teman kita. Celeng mata, celeng. Nah, lu nahan buka matanya sulit, Le. Oh iya, saya Andre. Oke, kalau Si tadi kita Jingga. udah ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Lola, Mas Auf dan juga Kausar. Dari film Jingga. Jingga. Sekarang kita mau bahas movie news update kita pada hari ini. Pokoknya bagi lu semua yang Dan- kurang update, kita dan- lihat dulu di iya, Movie News Update. Setelah penantian yang cukup lama, para penggemar film X-Men akhirnya bisa tersenyum sekaligus terngangah. 20th Century Fox akan merilis film X-Men Apocalypse.
Cuplikan dimulai dengan sebuah kejadian, kehancuran massal yang muncul dalam mimpi Jane Grey atau Sophie Turner. Selanjutnya dijelaskan dalam trailernya mengenai mutant pertama yang hidup di bumi. Dia adalah Apocalypse atau Oscar Isaac, yang berkekuatan besar dan bisa dikatakan abadi. Selain Apocalypse, akan ada 4 Horsemen, yaitu 4 mutant terpercaya yang menjadi pengikut Apocalypse. Seperti diberitahukan sebelumnya, 4 Horsemen akan terdiri dari Storm, Alexander Shipp, Angel Ben Hardy, Psylocke Olivia Munn, dan Magneto Michael Fassbender. Digambarkan pula bahwa saat Apocalypse dan 4 Horsemen-nya mulai berencana untuk menguasai dunia, Profesor X berhasil tertangkap. Karenanya, hal ini diprediksi akan menempatkan Mystique atau Jennifer Lawrence sebagai pemimpin X-Men untuk menggagalkan niat Apocalypse. Selain itu, film ini juga memperlihatkan kemunculan Quicksilver atau Evan Peters. Fox juga merilis poster resmi perdana X-Men, Apocalypse, yang menempatkan Apocalypse sebagai fokus utama seperti hendak kemurkaannya. Setelah 3 minggu lalu, aktris berdarah Ukraina, Mila Jovovich, mengatakan bahwa syuting Resident Evil The Final Chapter telah selesai. Resident Evil The Final Chapter merupakan film terakhir dari pertolongan Alice melawan Umbrella Corporation yang menyebabkan hancurnya perdamaian dunia. Selama 15 tahun terakhir, Mila Jovovich sudah identik dengan karakter Alice, sehingga syuting untuk film terakhir membuat Mila sedikit sedih. Selain Mila Jovovich, nama-nama lain yang kembali muncul adalah Ali Alter, Shawn Roberts, dan Lynn Glenn. Selain itu, ada nama-nama baru seperti Ruby Rose, William Levy, Ewan McKinn, dan Lee Reviv. Mereka turut meramaikan lanjutan franchise film yang sudah menghasilkan lebih dari $900 juta Amerika Serikat ini. Resident Evil The Final Chapter dijadwalkan rilis pada Januari 2017 mendatang. Paul, you must take the next step on your journey. Incredible power awaits you. Justice is about to be served. Angelina Jolie dan Brad Pitt sebelumnya pernah mengutarakan tidak terlalu mendorong anak-anaknya untuk mengikuti jejak mereka di industri film. Namun, aktris berusia 4 DreamWorks Kung Fu Panda 3. This is Master Flying Rhino's battle armor. Wonder what this does. I should pull it. I think I just peed. Oke. Itu dia tadi 3 movie news update yang pastinya update banget. Betul. Aduh, mata gue celeng nih. Yang kayak tadi kita bilang ya, si Angelina Jolie 4-4-nya anak-anaknya itu jadi pengisi suara babi-babi Padahal kecil. katanya tadinya nggak mau anak-anak lama amat lu nyantai aja, katanya anak-anaknya Bos. nggak mau terjunin di dunia Iya, bener juga sih. Tau-taunya dimasukin semua. Bener juga. Baik lagi di zoom in, nge-zoom abis. Tonton setiap hari Jumat ya. Oke. Zoom in. Oke, kalau terus ini Resident Evil Evil ini beneran Ini juga bohong nih PHP. Katanya Emang kemarin PHP terakhir, banget. Toto ini bener-bener terakhir deh. ini super bener-bener terakhir pakai banget. Fix. Pokoknya itu dia tadi ada 2 movie news yang kita sudah bacain. Oke, habis ini kita kuis yuk. Kuis siapa yuk. nanti yang menang dapat tiket film Jingga kan? Makanya ditunggu aja, tapi nanti dikasih sama Mimin. Mana apa sih? pertanyaannya nih? Mana pertanyaannya? Siapa pemeran utama dari film Kung Fu Panda 3? Apakah A? Po, B? Bu, Apa C? Lo. Untung nggak blow ya. Kalau blow tuh Depannya Jom, belakangnya Blow. kirim Jongos. jawaban dengan Oke, format nama spasi alamat spasi jawaban. jawaban. Lo bisa kirim ke 0812 954 954 Atau kalian bisa follow ke kirim Twitter kita di @cinemaLoungeBTV. Jangan lupa untuk follow terlebih dahulu. And can you repeat from Can I repeat once again? from tadi I nggak pernah belajar bahasa Inggris lagi ya. Okay. It's the name of main character of Kung Fu Panda 3? A. Po. B. Bo. C. Lo. Okay. Send Send your your answer with the format answer. with the format name space Okay. Name space your address address and the answer. Okay. And look, you can send it into the Through SMS, through mail, or through Twitter. Okay. We recap from the first movie We have Fifth Wave, the Fifth second Away, one. our main movie, We have a chit chat with the Jingga cast juga. and crew film Jingga, Okay, and last coming soon. Kung Fu Panda 3. Okay, thank you for all of you viewers that watching us.
Oke, Don't forget to watching Cinema Lounge every Tuesday in 7:40 p.m. Only www.binus www.binus.tv. Oke, thank you dulu buat Jeff Entertainment, buat Blitz Megaplex, juga buat YouTube, dan juga semua kru dan viewers yang udah bertugas. Krunya penontonnya tidak bertugas. Oke, Erik pamit. Andre pamit. Bye-bye. Sampai jumpa.